Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya. Iya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup dari makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, supaya tambah semangat, kita senam seperti biasanya ya. Kita senam. Nama apa? Senam ini. Jangan sulit, jangan Enggak sulit. Ada nama apa, Us? Belum pernah tahu. Nama apa? Ini. Tuhan, jangan. Kita mulai. 1, 2, 3. Yuk, dipraktekkan bersama-sama. Ngelak. Sekarang gini deh. Salah. Ini mudah. Ustazah, suaranya double. Suaranya double. Ya, karena memang kalau dimatikan salah satunya itu enggak bisa. Kalau dimatikan satunya hilang semua. Iya. Harusnya Ustazah pakai Kita HP sama laptop. mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Sudah ada yang download PPT-nya yang dari GC? Udah. Ya. Kalau sudah ada yang download, boleh sambil dibuka, dibaca, nanti sambil mengikuti kegiatan Ustazah di sini. Jadi sambil buka PPT-nya, terus sambil mengikuti kegiatan Olimpiade di Google Meet ini. Kita mulai ya untuk pembahasan siklus hidup makhluk hidup. Siklus makhluk hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Ya. Setiap hewan memiliki Mas tahapan Aiden bacakan. hidup yang macam siklus hidup. Ya, banyak. Aku nggak mau, malas. Ya, dengerin aja.
Ustazah akan menampilkan slide-nya. Ini ya. Sudah terlihat? Belum. Belum? Udah. Ya, Sudah. dulu. Sudah. Oke, sudah ya? Hidup. Ya, kita belajar siklus hidup makhluk hidup. Wow. Oke, lanjut. Kita lanjut. Lanjut. Nah, kelihatan ya? Sudah. Ya, siklus hidup makhluk hidup. Apa itu siklus hidup? Ayo dimatikan. Siapa yang Mas Rehan ya? Ya. Dimatikan ya. Dimatikan audionya untuk yang tidak sedang berbicara. Siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Setiap hewan memiliki tahapan siklus hidup berbeda-beda. Ada contohnya ada siklus hidup ayam. Ya, terima kasih Mas Aidan sudah dibacakan. Jadi siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Jadi contohnya ayam ini ya, ayam itu kan tidak langsung muncul ayam, tapi dulu awalnya dari telur, terus telurnya kenapa ini? Menetas jadi ayam apa? kecil. Ya, jadi ayam kecil. Terus ayam kecil kenapa? Tumbuh dewasa. Ayam dewasa. Iya. Ayam kecilnya tumbuh dewasa. Ya, benar. Menjadi ayam apa ini? Jadi ayam jago. Ayam dewasa ada dua jenis, ayam jantan, ada yang ayam betina. Nah, tapi Yang kok kecil ayam itu jantannya gambar ayam betina. ngeluarin ayam telur. Yang besar ini ayam jantan, ya. Ya. Nah, siklus hewan memiliki tahapan yang berbeda-beda. Jadi misalkan kucing dengan ayam, dengan kambing, dengan sapi itu tahapannya beda ya. Terus dibandingkan dengan kupu-kupu, dengan belalang, dengan katak itu beda-beda. Jadi setiap hewan punya siklus hidup yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba kita lihat siklus hidup ayam dari video yang akan Ustazah putar setelah ini. Mana? Bentar. Ya, dalam apa di Terima kasih, hitungan jumlahnya 4 juta ya. Iya benar, berarti tahu hidup, berarti benar kan namanya. Itu apa? Oh. Ayo keluar, jangan pelan nggak jelas. Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup pada dasarnya mengalami pertumbuhan. Seperti hari kalian, ketika baru lahir, tubuh kalian kecil. Beberapa waktu kemudian, kalian sudah mulai berduduk, berdiri, dan berjalan. Hingga akhirnya, tubuh kalian menjadi bertambah besar seperti saat ini. Demikian pula pada hewan. Kita ambil contoh ayam. Ayam mengalami
suatu proses dinamakan dengan daur hidup. Daur hidup ayam yaitu proses pertumbuhan ayam dari telur yang menetas. Selanjutnya, tumbuh memasuki tahap anak ayam dengan ukuran yang masih kecil, berkembang menjadi ayam dewasa dengan perubahan seperti ukuran fisik serta warna bulu yang kemudian melakukan proses perkawinan dan menghasilkan telur ayam generasi yang baru dengan siklus yang sama yang akan berulang kembali. Adapun perincian tumbuh kembang dari daur hidup ayam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah telur. Telur merupakan muara organik yang mengandung zigot, di mana embrio berkembang hingga dapat bertahan hidup dengan sendirinya. Kemudian, embrio ini menetas bila mencapai waktu yang telah ditentukan setelah melalui proses pengeraman. Pada umumnya, proses atau masa pengeraman telur ayam akan berlangsung selama 21 hari. Secara alami, biasanya menggunakan metode pengeraman konvensional atau dierami oleh induk ayam. Adapun dengan bantuan campur tangan manusia, yaitu dengan menggunakan metode inkubator. Tahap kedua dari daur hidup ayam adalah anak ayam. Setelah telur ayam menetas, mereka membutuhkan tempat dengan suhu yang tetap terjaga kehangatannya. Oleh karena itu, saat ini tidak sulit untuk menemukan alat penghangat buatan untuk ayam atau unggas. Perkembangbiakan anak ayam yang baru menetas mulai dapat dikenal saat berusia minimal 3 hari, di mana setelah hari ketiga tersebut si anak ayam akan mulai menampakkan ciri-ciri jenis kelaminnya yang dapat dilihat dari perubahan bulu sayapnya. Bagi anak ayam yang berjenis kelamin jantan, umumnya akan mengalami perkembangan bulu yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan anak ayam berjenis kelamin betina. Ayam jantan yang berusia 3 hingga 5 hari biasanya akan menunjukkan bentuk bulu yang mirip seperti jarum kasar. Bagian ujung dari bulu sayap anak ayam jantan akan terlihat lebih menguncup. Adapun perkembangan bulu sayap yang dimiliki anak ayam betina akan terlihat lebih terbuka dan sedikit melebar. Tahap berikutnya adalah ayam dewasa. Setelah melewati fase anak ayam, seekor ayam dewasa biasanya akan mulai memasuki masa reproduksi awal di dalam hidupnya. Umumnya, seekor ayam betina mulai siap untuk dibuahi dan memiliki sel telur yang cukup di dalam tubuhnya saat berusia sekitar 7 hingga 8 bulan. Adapun ciri seekor ayam dewasa yang sehat dapat dilihat dari bola mata yang menjorok ke dalam dan bersih, kaki kering, dan jari-jari kaki yang memanjang, serta permukaan bulu yang mengkilat dan bercahaya. Ayam merupakan hewan yang paling umum dipelihara oleh manusia karena banyak manfaatnya. Ayam dapat diambil telur, daging, hingga bulunya. Beberapa jenis ayam juga dapat dipelihara untuk dinikmati suara atau keindahan bulunya. Itulah tadi sedikit penjelasan dari Bu Mila mengenai daur hidup ayam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah suaranya double. Kayak Tetap double ya? Iya. Padahal ini sudah dimatikan. Apanya? Untuk apa yang saya udah enggak ngomong. Coba nanti lagi ya. Kalau misal dimatikan mikrofonnya malah suaranya hilang semua. iya. Ya, coba nanti. Sama loh. Ya, Harusnya nanti coba dipisahin. suaranya saya kurangi yang dari sini, yang dari laptop. Coba nanti ya, nanti lagi. Oke. Kita lanjutkan materinya. Mana sharingnya? Ya, ini. Biasanya ada. Sudah kelihatan? Ya? Dah. Ya belum. Kelihatan. Dah.
Sudah, tapi layarnya warnanya hitam. Gimana caranya mau baca? Hitam itu. Udah? Sudah. Sama lagi layarnya. Udah agak hitam ya? Ya, karena Ya. itu tadi loadingnya sejam. Yep. Ayo kita mulai. Siklus hidup adalah. Ayo lanjut. Sudah ya, kita lanjutkan pembahasan tentang siklus hidup. Jadi apa tadi siklus hidup? Kok putih Siklus hidup lagi? Siklus adalah adalah seluruh tahap yang perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Ya, seluruh perubahan yang dialami makhluk hidup dalam masa hidupnya. Contoh tadi, siklus hidup apa tadi yang dicontohkan? Ayam. Siklus hidup ayam. Dimulai dari apa? Telur. Oh. Terus, ayam apa yang terjadi dengan telur? ayam besar, terus Jadi ayam biasa. Ya, satu-satu. Coba Mas Antalah Aska. oke. Telurnya kenapa tadi? Telur menetas Ya, kemudian jadi anak ayam. Anak Jadi anak ayam ayam. tumbuh menjadi ayam dewasa. ya. Terus tadi ada ayam jantan dan ayam betina. Apa yang membedakan bulunya ketika masih kecil? Saya nggak tahu. Ayam jantan bulunya lebih tipis. Tipis. Jantan bulunya lebih tipis dan bagian belakang dari ayam jantan biasanya menguncup. Unjuk itu maksudnya kayak Yang gimana? ini kayak bakal membentuk ini ekornya. Oh, ekor. Ya. Jadi kan beda ya gambarnya ini, ayam jantan sama betina. Kalau ayam jantan biasanya ditandai dengan bagian ininya menguncup ketika kecil. Nah, kita lanjutkan ke macam siklus hidup. Ada metaforesis itu apa? Nah, ada dua macam siklus hidup. Sama aja itu tulisannya. Oh, beda. Apa? Bedanya apa? Kalau yang kucing itu nggak perlu metaforesis. Kalau Metamorfosis. kalau kecoa iya pakai metaforesis. Bentar, dimatikan nggak bisa dulu aja. mikrofonnya. Ustazah jelaskan dulu. Oke. Untuk siklus hidup ada dua macam, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis. Nah, contohnya untuk siklus hidup tanpa metamorfosis itu ada siklus hidup kucing, siklus hidup ayam, itu siklus hidup tanpa metamorfosis. Kalau siklus hidup dengan metamorfosis, contohnya siklus hidup kecoa, kupu-kupu, katak, belalang, itu dengan metamorfosis. Kira-kira apa bedanya siklus hidup tanpa metamorfosis dengan siklus hidup dengan metamorfosis? Siapa yang mau nyoba jawab? Kalau tanpa metamorfosis Ya, itu yang apa namanya langsung dikeluarkan dari rahim. langsung dikeluarkan dari rahim. Kalau ayam tadi gimana ayam? Ayam ini kan juga tanpa metamorfosis. Kenapa? 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 Ustazah tanya. Iya, Ada yang tahu? telur itu di dalamnya. Kalian tahu lah. Ya, kenapa kok gitu? Kita bahas ya. Setelah ini kita bahas. Ada yang penasaran? Ya, semuanya. Ya.
Apa itu metamorfosis? Enggak tahu, tanya pertanyaan saya. Metamorfosis merupakan tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa. Jadi bentuknya itu beda antara hewan yang masih belum dewasa dengan saat dewasa. Nah, itu yang namanya metamorfosis. Jadi punya tahap perubahan bentuk dari hewan yang masih belum dewasa menuju ke dewasa. Coba kita lihat video lagi ya. Terus dimatiin suaranya. Ya. Biar bisa mungkin jelas. Oke. Coba nanti Ustazah matiin. Tak nyuruh ngebabur. Ngebabuin Ustazah. Gak main-main. Itu eksperimen. Namanya eksperimen itu bisa gagal. Lagi nulis yang dialami. Materinya nanti bisa dilihat di Google Classroom ya. Ya, Enggak ada. Ya. Iya. Semua materinya ada di GC. Ilih iklan Shopee. Ya, bentar ada iklannya. Hai sobat semua, jumpa lagi di channel Entry House. Kali ini kita akan Mana videonya? Tidak kelihatan. hewan. itu videonya, Us. Belum ada videonya. Iya. Daur hidup adalah suatu proses yang dialami makhluk hidup yang dimulai dari awal pertama kali organisme itu hidup di bumi, lalu Apa ini? tumbuh dan berkembang menjadi organisme atau makhluk hidup dewasa dan berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Daur hidup hewan dimulai saat kelahiran dari perut induknya atau menetas dari telur. Hewan semakin besar saat masa pertumbuhannya dan berkembang menjadi hewan dewasa. Daur hidup hewan berakhir pada saat kematian. Daur hidup hewan berdasarkan proses perubahan bentuk tubuhnya dibagi menjadi dua, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Apa sih metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis pada daur hidupnya adalah kupu-kupu dan kecoa. Nah, sekarang mari kita pelajari terlebih dahulu tentang daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah daur hidup hewan yang diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Pada daur hidup tanpa metamorfosis, hewan hanya mengalami Apa ini ngelek? Lagi loading. tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya adalah ayam dan Mana kucing. sih? Mana sih? Adakah ayam atau kucing di rumahmu? Coba kalian amati. Ada kucing. Ayam dan kucing adalah contoh makhluk hidup yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Kucing menghasilkan anak dengan cara melahirkan. Dalam daur hidupnya, kucing hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja, namun tidak mengalami perubahan bentuk. Bentuk anak kucing sama dengan bentuk kucing dewasa. Yang berbeda hanyalah ukuran tubuhnya saja.
Sedangkan ayam menghasilkan anak dengan cara bertelur. Telur ayam perlu dierami selama 21 hari agar dapat menetas. Setelah pertumbuhan bakal anak ayam sempurna, telur menetap menjadi anak ayam. Semakin lama, anak ayam tumbuh semakin besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Ayam betina akan menjadi seperti induk betina. Sudah tidak mantul ya suaranya Ustazah? Iya, Oh. Ya, maaf ya. Tadi belum tahu caranya. Ya. Itu Ya, udah tadi nggak kalian sudah melihat video perbedaan antara siklus hewan dengan metamorfosis dan siklus hewan tanpa metamorfosis. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kira-kira apa bedanya dari video tadi? Siapa yang bisa? Ya, Mas Kenzo. Silakan Mas Kenzo. Tanpa metamorfosis itu Coba yang tidak sedang berbicara dimatikan ya mikrofonnya. Dia coba diulang Mas Kenzo. Yang membedakan kalau ayam contohnya metamorfosis. Hidup tanpa metamorfosis, kucing, ayam diawali dengan kecil atau menetas yang bentuk tubuhnya sama dengan tubuh induknya. Ya, betul. Kalau dengan metamorfosis, kecoa, kupu-kupu, katak, belalang. Ya. Karena bentuknya dengan induknya. Ya, betul. Terima kasih Mas Kenzo. Ya, jadi Mas Kenzo sudah bercerita apa bedanya siklus hewan dengan metamorfosis dan siklus hewan tanpa metamorfosis. Kalau siklus hewan dengan metamorfosis berarti antara bentuk anak dengan induk, anak kecil dengan induknya beda. Contohnya ini. Kecoa. Ya, ini pada saat ini masih dari telur berkembang menjadi nimfa baru dewasa. Ini bentuknya beda. Kalau kucing bentuknya sama. Jadi kalau tanpa metamorfosis itu anaknya yang kecil dengan ibunya itu bentuknya sama, tapi ukurannya yang tambah besar, terus tambah lebih dewasa. Nah, itu yang tanpa metamorfosis. Kalau yang dengan metamorfosis mengalami perbedaan bentuk. Perbedaan bentuk. Ada yang ingin ditanyakan? Kita urus. Tidak.
Jadi kalau metamorfosis itu perubahan yang bentuknya berbeda dari awal menetas sampai dewasa. Itu metamorfosis. Kalau bentuknya sama, berarti itu tanpa metamorfosis. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, selanjutnya presensi dulu ya. Kita presensi, tapi nanti tetap tidak boleh keluar ya. Harus ikut dulu. Presensi apa? Presensi ekskul. Bentar. Ustazah kopikan linknya. Sudah ya? Di chat, kolom chat. Oke. Ya, coba diisi dulu, Ustazah tunggu. Pesan maksudnya pesan apa? Ini loh. Bisa diklik ya. Untuk link absen. Iya, Us. Ya, coba diklik dulu. Bisa ya? Oke, baiklah. Ya. Pesannya seterah toh. Pesannya Bisa? seterah. Apa? Pesannya seterah. Pesan-pesan itu Ya. seterah toh. Pesan-pesan itu ya kayak perasaannya gitu. Oh, senang. Us, boleh dikasih titik, Us. Atau koma gitu, Us. Kalau nggak tahu. Boleh, boleh. Jangan siang-siang ngantuk. Siapa yang nulis ini? Oke. Ini saran dan harapan. Hah? Karena kalau sore ada tidak bisa. Jangan siang-siang ngantuk. Udah, saya. Ya, nunggu yang lain dulu ya. Nunggu lengkap. Udah, Us. Ya. Habis apa? Aku tahu. Jen. Ustazah, ini keterangannya hadir full atau hadir setengah atau tidak hadir? Gimana? Sesuai kalian hadirnya full apa enggak? Hadirnya aku full apa enggak, aku itu bingung. Ya, ditulis full. Kalau sampai akhir nanti full ditulis full. Oke. Hadir full. Terus sudah selesai. Dan ini Google Form apa? Udah selesai, Us?
Oke, nunggu yang lain ya. Masih 22 kurang Mas Yan. Dikit lagi. Tanggal 17 loh. Ini aku sudah itu masuk apa belum, Us? Siapa? Apa namanya? Raihan. Ya belum. Atau masih belum? Sudah diklik apa belum? Sudah. Saya sudah pencet sumbit. Sudah. Atau tak ulangi lagi? Abdillah Raihan sudah. Oh, ya udah. Saya sudah, Us. Saya sudah. Dan sudah. Ya, sudah. Pokoknya sudah di oke ya sudah. Aku udah oke. Maksudnya sumbit ya. Bukan oke. Ya, submit. Urut. Ya, tadi ada yang menulis mute peserta gitu ya. Jadi kalau di Google Meet tidak bisa Ustazah mute semua langsung. Jadi nanti kalau Ustazah bilang mute untuk mikrofonnya masing-masing dimatikan ya. Kalau di Zoom bisa, kalau di Google Meet tidak bisa ya. Apa? Oke. Kalau Ustazah jelaskan, Ustazah bilang dimatikan mikrofonnya, nanti semua dimatikan biar tidak berisik. Karena kalau di Google Meet, Ustazah dari sini tidak bisa mematikan otomatis. Kalau di Zoom bisa. Itu ya. Kenapa nggak bisa? Terus ada yang menulis tadi, apa ini tadi? Jangan siang-siang ngantuk gitu ya. Nah ini karena kalau kesorean, itu ada yang les juga. Ini ada juga yang les jam 13.30 ya. Ya soalnya siang itu juga ada yang les juga. Ya. Ini bukan siang ini. Ya, ini siang. Ya kalau misal tidak bisa, tidak apa-apa izin sesekali tidak apa-apa gitu ya. Disambil makan ngemil juga tidak apa-apa. Karena kalau sore kemarin juga ada yang les juga. Ada yang TPA atau ngaji gitu. Jadi siang aja ya. Ya. Iya. Oke lah ya kan biasanya sore ada yang les, ada yang ngaji gitu kan ya? Ya. Ya jadi tetap jam segini. Mohon maaf itu tetap. Nah kita lanjutkan untuk pembelajarannya macam-macam metamorfosis. Macam-macam pedang. Ya ada dua. Ada dua. Ada ya dimatikan dulu mikrofonnya. Ada dua macam metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap. Nanti Ustazah jelaskan ini, terus kita lihat video lagi. Kalau ada yang mau nulis, enggak apa-apa, tapi nanti Ustazah sudah ngasih PPT-nya, bisa di-download di Google Classroom. Jadi ada metamorfosis lengkap dan metamorfosis tidak lengkap. Yang lengkap berarti metamorfosis sempurna. Kalau tidak lengkap berarti metamorfosis tidak sempurna. Nah, bedanya kalau metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Maksudnya tidak berbeda jauh. Jadi tidak berbeda itu tidak berbeda jauh maksudnya. Misalkan waktu kecil belum punya sayap, besarnya punya sayap. Kayak kecoa itu kecilnya kan masih sayapnya belum terbentuk sempurna, besarnya ada sayap. Nah itu ada beda tapi sedikit gitu ya.
Kalau yang tanpa metamorfosis itu sama. Kalau tanpa metamorfosis sama. Kalau yang metamorfosis tidak sempurna ada beda, tapi dikit. Kalau metamorfosis sempurna, itu ada perubahan bentuk tubuh dari kecil sampai dewasa berbedanya jauh. Beda banget ibaratnya gitu. Jadi kalau yang tanpa metamorfosis itu sama banget. Kalau yang tidak sempurna sama, secara umum sama, tapi ada beda sedikit. Kalau yang sempurna beda banget. Gitu ya? Sudah bisa dipahami? Ya. Jadi urutannya tanpa metamorfosis, metamorfosis tidak sempurna, lalu metamorfosis sempurna. Nah, sekarang kita lihat video untuk proses metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Oke. Contohnya kan banyak. Ya. Ustazah matikan dulu mikrofonnya biar enggak dengar. Oke, kenapa? Wah. Ini. Oh, ini buku. Ini yang buku ini. Akunya enak itu. Itu yang nggak metamorfosis. Video selanjutnya. Cuman gitu aja. Aku lagi makan. Itu apanya? Itu kepalanya atau telur? Itu telurnya. Telurnya. Telur kecoa. Itu kayak kacang. Buka. Malah telur kecoa mas. Itu apa? Jadi satu butir itu sama dengan banyak.
Apa itu? Kecoa. Nimfa. Di sini semua bebas Aduh, jalani hidup maaf. suka-suka. Wah, Masa-masa joget, Iklan internet itu. Metamorfosis merupakan perkembangan yang melalui tahapan-tahapan tertentu pada hewan. Nah, metamorfosis sendiri dibagi jadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu melalui tahapan-tahapan, mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Imago atau di sini biasa disebut dengan dewasa ya. Seperti kita lihat tadi, ada metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dari telur. Tapi kayaknya tadi nggak jadi telur ya, tadi dari ulat. Lah, kok dimatiin? Iya, kenapa aku dimatiin? Ya, itu tadi kita sudah lihat untuk contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis. Ada dua macam, ya. Gimana bedanya, Mas Aidan? Bisa dijelaskan bedanya tadi apa? Oh, aku lupa. Kalau yang kecoa gimana? Saya Tahu. Ya, siapa? Ya, Saya. Mas Kenzo, monggo. kayak kecoa. Tubuhnya dengan induknya. Ya, sama dengan induknya. Hanya beda pas kecil masih warnanya putih, belum coklat, belum punya sayap. Nanti lama-kelamaan kalau makin dewasa punya sayap. Ya, kalau yang kupu-kupu? Yang kupu-kupu Pertama cacing, jadi pertama telur, terus aku Ya. itu berbeda jauh. Ya. Kalau yang kupu-kupu contoh dari metamorfosis sempurna antara yang belum dewasa dengan yang dewasa berbeda jauh. Nah, lihat kembali PowerPoint-nya. Oke. Untuk metamorfosis tidak sempurna, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Tadi sudah lihat gambar metamorfosis tidak sempurna dari kecoa. Gimana tadi warna kecoa yang masih kecil? Putih. Ya, putih. Betul, Terus nggak putih. punya sayap. Nggak punya sayap. Terus kalau sudah dewasa warnanya berubah jadi apa? Coklat. Coklat. Terus punya sayap. Jadi metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada serangga. Seperti kecoa, capung, jangkrik, belalang, semut itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sekarang aku mudeng. Mudeng? Ya. Kalau Ya. tidak sempurna sama sempurna. Ya, oke sih. Kalau tidak sempurna hampir sama antara yang kecil dengan yang besar, yang muda dengan dewasa. Iya? Kukira itu hewan disabilitas. Apa? Kira itu Oh, enggak, itu masih proses perkembangan. bisa sekarang. Ya. Jadi Gimana Mas Rin? Sebenarnya laki kok nggak bisa lagi. Ya, kita lanjutkan. Untuk tahap metamorfosis tidak sempurna, itu ada 3 saja. Apa? Mas Prince mau bertanya? Boten. Boten, ya. Untuk tahapannya, di metamorfosis tidak sempurna itu ada 3. Dari telur menjadi nimfa. Nimfa itu anakan muda. Terus
dewasa. Jadi tahapannya hanya ada 3 ini. Ya. Ini contohnya. Siklus hidup kecoa. Ada dari telur, tadi sudah ada ya di gambar tadi ya. Terus di sini nanti kalau sudah menetas banyak putih-putihnya tadi kelihatan ya, putih-putih yang keluar. Ya. Nah, itu nimfa. Nimfa yang keluar. Terus nimfanya? Nimfa ini coba diamati, warnanya masih putih, ada yang coklat muda, dan ini belum punya sayap. Ya kan? Belum punya kan? Warnanya masih pucat. Ya, masih pucat. Ini terus tambah besar, tambah besar. Nah, kalau sudah dewasa, itu nanti punya sayap. Dan akan menghasilkan telur kembali. Tak kira. Dan menjadi siklus hidup kecoa. Ya. Kecoa itu punya ini toh. Ya, apa? Ada yang jantan, ada yang betina toh. Kecoa itu ada yang jantan, ada yang betina. Iya, ada. Tapi kalau diamati secara langsung itu susah ya. Jadi tapi gimana cara bedainnya? Cara bedainnya kalau yang kecoa betina berarti bisa menghasilkan telur. Ya, jadi biasanya kalau kecoa jantan itu lebih cepat dewasa dibandingkan kecoa betina. Nah, tapi kalau yang kecoa betina itu bisa bertelur. Kayak seperti ayam itu kan, ayam betina bisa bertelur, ayam jantan bisa apa enggak? Enggak. Ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh lain dari metamorfosis yang tidak sempurna. Terjadi pada jangkrik. Dari telur, telurnya menetas menjadi nimfa. Nimfa ini belum punya sayap. Terus berkembang lagi, berkembang. Ya itu makan itu toh, yang 2 makan sayap. Ya ini kecoa, kok kecoa, belalang. Ini akhirnya pas dewasa sayapnya tambah, ini mulai ada sayap, terus sayapnya memanjang, ada sayapnya, yang betina bertelur, terus muter lagi. Nah, dari metamorfosis yang tidak sempurna ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak. Ya, kita lanjutkan ke metamorfosis sempurna. Oke. Untuk metamorfosis sempurna berarti proses perubahan bentuk tubuh dari kecil hingga dewasa. Ada jadi tetap sama gitu loh. Tetap sama gitu loh. Perubahannya terlihat. Nah, bedanya ini kalau di metamorfosis sempurna itu ada 4 tahap. Kalau tadi kan 3 tahap. Telur, nimfa, imago, dewasa. Kalau yang ini telur, larva, pupa, dewasa. Jadi kalau yang sempurna itu ada kepompongnya. Kalau kecoa tidak sempurna itu tidak punya kepompong. Apa ada kepompong kecoa? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau yang kupu-kupu itu punya kepompong. Jadi bedanya kalau di sini di sempurna, metamorfosis sempurna, itu ada bagian kepompong. Mari kita pelajari siklus hidup kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Tadi videonya belum lihat. Apa pengen lihat video? Pengen. Ya, lihat video metamorfosis kupu-kupu ya. Mau.
Kita lihat video metamorfosis kupu-kupu. Kok keluar? Ya, ini ditampilkan dulu. Bentar, Ustazah nyari gambar yang singkat. Kacang telur. Itu telurnya tuh. Kok dimakan? Bisa berubah warna. That's cool. Itu papang ya. Mungkin itu lagi buat kepompongnya. Kayak mau. Terus menetas. Keluar kupu-kupu. Keluar kupu-kupu. Kupu-kupu, wow, wow. Udah selesai. Mama gede. Lomba terbang. Terbang menuju awan. Terbang. Mereka terbang menuju awan. Ini bukan ekskul. Ya ini bukan tempat musik. Ya, sudah itu tadi proses metamorfosis pada kupu-kupu. Ini yang Nah, itu tadi dari gambar tersebut apa yang dapat kita simpulkan? Oh, aku tahu. Kayak apa, Mas Aidan? Pertama kupu-kupunya Ya. itu ngeluarin telur. Udah Ya. itu dia ini apa namanya keluar. Ya, terus? Udah itu dia ini kepompong. Ya, maksudnya masuk ke pompong. Terus jadilah kupu-kupu. Itu. Jadi kupu-kupu. Terus dewasa.
ulangin lagi sampai udah nggak ada lagi. Ya, jadi ini tadi proses dari metamorfosis kupu-kupu yang diawali dari adanya telur yang dihasilkan oleh kupu-kupu dewasa, lalu telurnya itu menetas menjadi ulat. Pada saat ulatnya makan terus ya, makan daun-daunan, makan bekas telurnya, makan terus. Habis itu ulatnya bekerja keras membungkus dirinya menjadi kepompong. Membungkus diri sendiri. Ya, seperti yang digambar tadi. Ngambil kayak dinempel di pohon itu sambil ngambil itu terus membentuk kepompong. Ya, sudah mute. Nah, itu tadi untuk prosesnya. Nah, setelah itu, setelah jadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, kita tampilkan ya. Selanjutnya. Nah, ini untuk gambarnya. Mulai dari telur berkembang menjadi ulat atau larva, menjadi pupa atau kepompong, dan kepompong keluar menjadi kupu-kupu. Ini sudah bisa dipahami ya? Ya. Kita lanjutkan dengan contoh lain. Ini pada nyamuk. Nyamuk juga mengalami metamorfosis secara sempurna. Dari telur berubah menjadi larva. Larva itu jentik-jentik nyamuk. Terus pupa? Pupa itu nyamuk yang kalau di kupu-kupu kepompong, kalau di sini bentukannya yang coklat seperti ini. Jadi bisa beragam berarti. Terus menetas menjadi nyamuk. Ini lagi contohnya lalat. Aku nggak suka lalat. Lalat juga mengalami metamorfosis sempurna. Terus ini prosesnya untuk lalat hampir sama. Dari telur berkembang menjadi larva, uget-uget, terus jadi pupa. Menjadi pupa atau kepompong lalat, terus jadi lalat dewasa. Ada yang penasaran dengan metamorfosis lalat? Iya, aku penasaran. Kita lihat kenapa ya. Lalat itu selalu suka hinggap di makanan. Coba kita lihat metamorfosis lalat. Penasaran. Metamorfosis. Metamorfosis lalat. Ini suaranya Valorant. Tuh ada ini iklannya. Bentar ya. Iklan game.
Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video Halo Edukasi sebelumnya sudah pernah dijelaskan mengenai metamorfosis kupu, capung, kecoa, katak, dan belalang. Nah, di video kali ini akan dibahas mengenai metamorfosis lalat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi. Lalat adalah jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami perbedaan bentuk antara satu fase dengan fase lainnya. Berikut ini tahap-tahap metamorfosis lalat. Fase telur. Fase telur merupakan fase pertama yang dilalui lalat dalam proses metamorfosis. Lalat betina menghasilkan telur setelah sel telurnya dibuahi oleh spermatozoa lalat jantan. Pada umumnya, telur lalat diletakkan oleh induk betina secara berkelompok di tempat-tempat kotor seperti di tempat yang terdapat banyak sampah, bangkai, ataupun kotoran manusia. Namun ada alasan mengapa induk betina lalat meletakkan telur-telurnya di tempat-tempat yang kotor, yaitu karena tempat-tempat yang kotor biasanya mengandung banyak protein. Protein ini menjadi makanan larva lalat ketika telur menetas nanti. Selain itu, tempat yang kotor dianggap tempat yang aman bagi induk lalat untuk meletakkan telur karena jauh dari jangkauan predator. Telur lalat berbentuk lonjong bulat dan memiliki warna putih. Ukurannya pun sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1 hingga 2 mm. Telur lalat biasanya akan menetas dalam waktu 1 hari hingga berubah menjadi larva. Fase ini dikenal sebagai periode embrionik. Fase larva. Setelah telur lalat menetas, larva lalat atau belatung akan memakan makanan di sekitarnya. Inilah gunanya mereka diletakkan di tempat-tempat yang kotor. Larva tersebut akan tumbuh dan mengalami beberapa kali instar atau ganti kulit. Selain bergantinya kulit, tubuh larva juga akan semakin membesar dan kulitnya akan semakin mengeras. Tahap larva lalat sangat cepat karena periode ini hanya berlalu selama 2 hari. Pada saat pergantian kulit yang terakhir, larva lalat akan kemudian mencari tempat berlindung, di mana ia akan memasuki tahap pupa. Pada saat ia masuk tahap pupa akan menjadi inaktif. Fase pupa. Tahap pupa adalah tahap di mana larva menjadi tidak aktif, sehingga ia akan mencari tempat untuk perlindungan agar ia dapat melalui fase pupa untuk bertapa. Pupa biasanya memilih tempat yang gelap dan terlindungi dari sinar matahari. Awalnya tubuhnya lembek, namun lama-kelamaan ia akan mengeras. Struktur tubuh pupa menyerupai kokon dan memiliki warna coklat dengan tekstur yang keras. Tahap ini memakan waktu yang agak lama, yaitu 1 minggu. Tubuhnya akan terus tumbuh, namun pada hari ketiga hingga hari ke-6, pupa akan membentuk sepasang sayap secara perlahan sampai akhirnya ia keluar dan terbang sebagai lalat dewasa. Lalat dewasa. Tahap terakhir adalah imago, yaitu lalat dewasa. Lalat dewasa yang telah berhasil keluar dari pupa sudah siap untuk terbang, sehingga ia dapat mencari makan sendiri. Mirip dengan makanannya pada tahap larva, lalat dewasa akan mencari makanan berupa zat-zat organik yang telah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Masa hidup lalat sangat pendek karena hanya berlangsung selama sekitar 21 hari. Akan tetapi, setelah berumur 3 hari sejak menjadi lalat dewasa, lalat betina sudah siap melakukan reproduksi. Dalam sekali reproduksi, lalat betina dapat menghasilkan lebih dari 900 butir telur. Lalat betina akan kembali meletakkan telur-telurnya untuk menghasilkan organisme-organisme baru, sehingga tahap metamorfosis lalat kembali terulang. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis lalat. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan ya. Bila ada rekomendasi materi yang itu tadi untuk metamorfosis yang terjadi pada lalat. Nah, kalau lalat, metamorfosisnya juga mirip dengan kupu-kupu dari telur, terus berkembang menjadi larva. Habis itu jadi pupa yang warnanya hitam, terus menjadi lalat dewasa. Nah, itu tadi untuk proses metamorfosis pada lalat. Ya, selanjutnya kita akan membahas metamorfosis pada katak. Kalau katak itu dari telur, terus jadi berudu, terus menjadi ini berkembang menjadi katak muda. Itu ranting toh.
Terus kata dewasa. Itu ranting tuh. Telurnya menempel di apa ya, tempat-tempat yang dekat air. Bisa jadi ranting yang jatuh di air. Terus atau apa itu batu. Gitu ya. Nah, sudah selesai untuk materinya. Ustazah, ini ada beberapa soal. Ini bisa kalian coba mengerjakan. Ya. Soal-soalnya ini di kertas dulu buat latihan. Nah, nanti insya Allah minggu depan Ustazah akan ngasih kuis berdasarkan soal ini. Jadi ini buat latihan, kalau kalian mau belajar, ini silahkan disiapkan. Kira-kira jawabannya apa? Ustazah minggu depan akan memberikan kuis yang mirip-mirip dengan ini, ya. Wow, gitu ya, Cara dapetinnya. Oke. Soalnya toh. Soalnya ada di PPT. Soalnya ada di PowerPoint. Soalnya ada di PowerPoint yang bisa di-download di GC. Ya. Ya, itu soal-soalnya bisa dibaca, dijawab. Nanti minggu depan insya Allah akan diberikan soal-soal ini, tapi dalam bentuk kuis, insya Allah seperti kemarin. Kalau nggak gitu ya Google Form. Ya tergantung minggu depan Ustazah buat soalnya apa, tapi materinya masih tentang ini, ya. Oke. Ya, jadi ini untuk bahan belajar kalian. Ya, terima kasih semuanya. Ustazah sudah selesai menyampaikan materinya untuk hari ini. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Waduh. Banyak yang keluar, jangan keluar dulu. Dinyalakan ya untuk kameranya. Gayanya kita kan gini ya. 1, 2. Sudah siap apa belum? Belum, bentar. Ya, siapkan dulu. Kita foto dulu. Gini gayanya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih semuanya. Semoga tetap semangat, tetap istiqomah, ikut pembinaan Olimpiade, dan nggak apa-apa ya pelaksanaannya siang. Kalau sore nanti ada yang les. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.